Bapak dan Ibu, tiba saatnya kita semua mendengarkan firman Tuhan yang sangat memberkati kita karena kita tahu dalam firman banyak janji Tuhan dan hadirat Tuhan kita rasakan semuanya tentunya. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Robi James. Kami persilahkan Bapak Robi. Ya. Terima kasih Ibu Marlin. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Sebelum kita melanjutkan doa kita, saya akan membagikan firman Tuhan buat kita. Ya, saya berikan tema kasih melampaui tembok. Saya ambil dari Matius pasal 5 ayat 42, 43 sampai 48 ya. Firman Tuhan berkata, kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang benar dan orang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Bapak, Ibu, Saudara, firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kepada kita dalam hal kasih, Tuhan ingin kita sempurna. Dalam hal kasih, Bapak ingin kita memiliki seperti kasih yang Dia miliki. Saya ulangi ya, ayat 48. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapakmu yang di surga adalah sempurna. Bapak, Ibu, Saudara, dalam banyak hal kita tidak sempurna. Banyak hal kita penuh dengan kekurangan. Tetapi kalau kita lihat apa yang firman Tuhan ajarkan, dalam hal kasih, Tuhan itu ingin kita sempurna. Memang Bapak Ibu Saudara, hal ini tidaklah mudah ya. Ini adalah perjuangan, pergumulan setiap kita untuk kita bisa mengasihi. Bukannya hanya orang-orang yang baik kepada kita, tetapi juga orang-orang yang merugikan kita. Orang-orang yang dikatakan menganiaya kita. Nah, Bapak Ibu Saudara tentunya ingat ya peristiwa bom Bali 2002, kemudian ada tokoh-tokoh ya, ini tokoh-tokoh orang peristiwa di bom Bali tersebut. Namun menariknya adalah ketika beberapa orang telah menyelesaikan penjaranya, hukumannya, mereka justru akhirnya berbalik menjadi orang yang membela negara Indonesia ini. Yaitu contohnya seperti Ali Imron ini ya. Justru sekarang dia berusaha untuk memerangi, artinya memberantas, membantu pemerintah memberantas kaum terorisme yang ada di Indonesia. Jadi dari musuh bisa berbalik menjadi rekan, ya Bapak Ibu Saudara. Nah, ini juga terjadi kepada saudara kita, yaitu Bapak Yusuf Roni, yang baru beberapa waktu yang lalu dipanggil oleh Tuhan. Dulu ia begitu sangat benci terhadap gereja, bisa berbalik. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya percaya melihat fenomena ini tidak mengherankan ya, bahwa Tuhan memerintahkan kita untuk mengasihi musuh. Karena ternyata ada dampak yang luar biasa ya.
musuh itu bisa berbalik menjadi seorang rekan, seperti yang dialami oleh Yusuf Roni ini. Bapak Ibu Saudara, itulah yang Tuhan ingin kita juga alami, kita lakukan, agar kita itu mengasihi musuh kita. Kita berdoa bagi mereka yang menganiaya kita. Karena ternyata memiliki dampak yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara, inilah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, teladan yang diberikan kepada kita ketika dia di atas kayu salib. Dia berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Bapak Ibu Saudara, seringkali musuh itu berbuat jahat itu karena mereka tidak tahu. Jika mereka tahu akan kebenaran, mereka tidak akan berbuat hal yang buruk demikian. Namun memang Bapak Ibu Saudara, tidak semua musuh ya, tidak semua musuh itu tidak tahu. Ada musuh-musuh yang memang dengan sadar dia tahu. Nah, saya katakan pengampunan ini berlaku hanya bagi mereka yang tidak tahu. Nah, musuh-musuh Tuhan Yesus itu banyak yang tidak tahu. Salah satu di antaranya adalah Paulus itu. Dia termasuk golongan orang Farisi. Dan dia tidak tahu akan kebenaran. Kalau kita baca di dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 8, tidak ada penguasa dari dunia ini yang mengenalnya. Sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita bisa melihat banyak orang-orang yang tidak tahu. Seperti yang dialami oleh Stefanus ini, musuh-musuhnya ya tidak tahu. Tetapi juga di antara mereka pasti ada yang tahu. Dan salah satu yang berdiri di situ adalah Paulus. Paulus setuju terjadinya peristiwa pembunuhan Stefanus ini. Namun dalam perjalanan ke Damsyik, Tuhan memanggil Paulus. Dan sungguh luar biasa ya Bapak Ibu Saudara. Dari seorang musuh bisa menjadi seorang rekan. Nah, sekarang bagaimana dengan musuh kita yang bukan Paulus? Artinya itu yang tahu kebenaran dan tetap berbuat jahat. Saya katakan ada kelompok-kelompok orang Farisi yang pada waktu itu mereka berkata, salibkan dia. Walaupun dia tahu Yesus itu sebetulnya memang Mesias itu. Tetapi demi kepentingan, demi hal-hal duniawi, keinginan mata, keangkuhan hidup, akhirnya mereka berkata, salibkan dia. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita bisa tahu bahwa beberapa orang Farisi itu betul-betul tahu siapa Yesus dan bukan seperti Paulus, Saudara. Kalau Paulus kan memang nggak tahu. Tapi orang-orang Farisi ini tahu. Kita bisa lihat dari perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus di dalam Matius 21 ayat 37 sampai 46. Ya. Dalam perumpamaan itu jelas di situ dikatakan ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu mereka berkata seorang kepada yang lain, ia adalah ahli waris, mari kita bunuh dia supaya warisannya menjadi milik kita. Dari perumpamaan ini jelas di situ demi kepentingan. Jadi penggarap-penggarap kebun anggur ini sengaja membunuh anak tuanya untuk mendapatkan warisan bisa menjadi milik mereka. Saudara, ketika ayat 45, di situ dikatakan ketika imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mendengar perumpamaan itu, mereka mengerti bahwa mereka yang dimaksud. Jadi, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada memang musuh-musuh kita. Itu seperti
orang Farisi dan imam-imam kepala ini. Mereka tahu. Dan demi kepentingan, mereka sengaja berbuat jahat. Nah, Bapak Ibu Saudara, apa kata Alkitab tentang orang-orang yang tahu kebenaran dan tetap berbuat jahat? Kalau kita baca di dalam kitab Ibrani pasal 10, di situ jelas mengatakan, sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Jadi Bapak Ibu Saudara, musuh-musuh kita yang tahu kebenaran dan mereka sengaja berbuat jahat itu tidak ada pengampunan. Dan ini selaras dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di dalam Matius 12 ayat 31-32. Sebab itu aku berkata kepadamu segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia, ia akan diampuni, tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak. Bapak, Ibu, Saudara, berdasarkan dua nats ini, Ibrani dan Matius, jika kita memakai prinsip silogisme, Saudara, maka kita bisa membuat sebuah kesimpulan. Orang menghujat Roh Kudus itu identik dengan orang yang tahu kebenaran, namun tetap berbuat jahat, sehingga tidak ada pengampunan. Jadi sebetulnya, Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan Yesus berkata, Bapa ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Itu ditujukan untuk musuh-musuh tipe Paulus, Bapak Ibu Saudara. Sementara tipe-tipe yang bukan Paulus, bagaimana? Ini yang Yesus katakan. Ini musuh-musuh Yesus tipe non-Paulus, bukan Paulus. Ya. Celaka kamu, hai ahli-ahli Taurat orang-orang Farisi. Kamu orang-orang munafik. Kamu menutup pintu-pintu kerajaan surga di depan orang. Sebab kamu sendiri tidak masuk. Kamu tuh tidak masuk. Saudara, nggak mungkin Tuhan Yesus itu apa itu eh, tidak tidak ini berubah-ubah begitu ya. Dia sudah ngomong orang Farisi, ahli Taurat, kamu tuh nggak masuk. Dan ucapan ini berbeda ya dengan ketika dia ada di atas kayu salib dan dia berkata, Bapa ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka buat. Saudara, ucapan ini bukan diucapkan kepada orang-orang Farisi yang ini, tetapi diucapkan kepada orang Farisi tipe Paulus yang tidak tahu. Sementara yang tahu ini justru Kristus katakan kamu pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, sebetulnya kalau kita renungkan bersama-sama, tipe musuh kita itu ada dua. Yang pertama tipe Paulus, itu tidak tahu. Sebetulnya dia itu tidak tahu. Kalau dia tahu, dia pasti tidak akan berbuat jahat kepada kita. Nah, itu saudara ada pengampunan. Tipe Paulus ya. Itu selaras dengan penghujatan anak manusia. Nah, tipe non-Paulus, musuh-musuh kita yang betul-betul tahu sebetulnya. Tapi demi kepentingan-kepentingan duniawi, keinginan mata, keangkuhan hidup, itu saya katakan selaras dengan menghujat Roh Kudus. Itu tidak ada pengampunan, saudara. Ya. Itu tidak ada pengampunan. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, bagaimana dengan ajaran kembali lagi ke prinsip mengasihi tadi? Ya, prinsip mengasihi musuh itu berlaku bagi siapa? Saya yakin Bapak Ibu Saudara, itu berlaku bagi semuanya. Bagi musuh kita yang tipe Paulus, bagi musuh kita yang tipe non
Paulus untuk kita bisa mengasihi mereka. Janganlah kamu balas kejahatan dengan kejahatan, tetapi kejahatan itu harus dibalas dengan kebaikan. Tuhan itu kasih hujan kepada orang benar, Tuhan juga kasih hujan kepada orang tidak benar. Jadi Bapak Ibu Saudara, prinsip pengasih ini berlaku kepada dua-duanya. Namun efeknya itu luar biasa. Siapa tahu Bapak Ibu Saudara, jika Tuhan berkenan, orang-orang tipe Paulus ini akan berbalik. Menyadari akan kesalahannya dan menjadi rekan kita. Saudara, ini yang dilakukan juga oleh Daud terhadap Saul. Ya, kita bisa tahu Daud itu penuh dengan luka-luka batin. Kita bisa baca di dalam kitab Mazmur. Bagaimana dia marah, hatinya itu bergejolak, penuh dengan luka-luka, penuh dengan kemarahan yang begitu besar. Tapi menariknya Bapak Ibu Saudara, Daud itu tidak pernah mengeksekusi musuh-musuhnya. Itu menarik. Baik kepada Saul, kepada Simei, kepada Yoab, Daud itu tidak pernah, walaupun dia terluka batinnya. Saudara, gambaran Mazmur itu bisa mengacu, membantu kita untuk kita bisa mengidentifikasi luka-luka batin kita. Oh, aku ini kok sama ya dengan Daud. Luka-luka aku. Tapi kita juga harus sama dalam hal action. Action dalam arti kita tidak menjadi eksekutor, Bapak Ibu Saudara. Tetapi kita menyerahkan Bapak yang di surga untuk menjadi eksekutornya, bukan kita. Ya. Tadi kita baca di dalam Matius, karena itu demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang jahat dan orang baik, menurunkan hujan bagi orang benar dan orang tidak benar. Bapak, Ibu, Saudara, Tuhan mengajarkan kasih itu berlaku baik kepada musuh kita tipe Paulus maupun yang tidak tahu, maupun tipe non-Paulus yang tahu tapi sengaja, Bapak Ibu Saudara. Memang Saudara, ini tidaklah mudah. Tapi itulah yang Tuhan ingin kita lakukan di dalam kita membangun relasi kita dengan sesama kita. Nah, kita berdoa bagi musuh kita. Nah, saya percaya Bapak Ibu Saudara, kalau dalam hal berdoa, ini tentunya ditujukan bagi tipe Paulus. Ketika Tuhan berkata, ya Bapa ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu. Seakan-akan Tuhan Yesus itu berkata, ya Bapa, ada Paulus di situ. Ampuni Paulus itu. Paulus itu tidak tahu. Paulus itu tidak tahu. Saudara, ketika Paulus berdiri setuju dengan pembunuhan Stefanus, Tuhan itu berdoa, Tuhan itu tahu. Ampuni, ini loh. Seakan-akan ini loh Bapak, orang yang aku maksudkan waktu aku di atas salib itu. Orang ini, Paulus. Ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, memang problemnya bagi kita di antara musuh-musuh kita ini, mana yang Paulus, mana yang non-Paulus, kita nggak tahu. Tetapi dalam keterbatasan kita ini, mari kita belajar meneladani Daud. Bagaimana Daud bersikap. Daud begitu terluka, tetapi Daud tidak pernah menempatkan diri sebagai seorang eksekutor. Daud tidak pernah menempatkan diri sebagai seorang eksekutor. Memang itu tidak gampang ya, Bapak Ibu Saudara. Penulis Amsal berkata, jika seterumu lapar, beri dia makan roti. Bisa saja dia Paulus, bisa saja dia non-Paulus. Jika ia dahaga, berilah dia minum air.
Karena engkau akan menimbun bara api di atas kepalanya, Tuhan akan membalasnya itu kepadamu. Siapa tahu, ya, sikap permusuhan itu menjadi hilang. Dan ini ialah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus kepada Paulus. Sehingga Paulus bisa berbalik dari musuh bisa menjadi rekan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, memang ini satu hal yang sulit untuk kita bisa lakukan ya. Tetapi memang ini proses bagi setiap kita untuk kita bisa menjadi pengikut-pengikut Kristus. Ya. Karena itu haruslah kamu sempurna. Ini konteksnya adalah kasih. Karena itu haruslah kamu sempurna. Dalam hal kasih, Tuhan ingin kita sempurna. Sama seperti Bapakmu yang di surga adalah sempurna. Amin. Mari kita akan berdoa bersama-sama, Bapak Ibu. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Engkau mengingatkan kami bagaimana kami harus mengasihi musuh-musuh kami. Berkatilah ya Tuhan, setiap kami untuk kami bisa hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Walaupun itu tidak mudah. Tolonglah kami ya Tuhan, untuk kami bisa hidup seperti Kristus. Untuk kami bisa menjalani hidup kami seperti Daud. Tuhan berkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.